Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin sambil berdiri ya. Suka yang lamprang atau suka yang berdiri? Nah, yang berdiri aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Para hadir jamaah Aisyah Ranting Malahayu dan bapak-bapak pendamping ibu-ibunya yang hadir pada siang hari ini. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan bermacam-macam nikmat. Wabil khusus nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu dan para hadir semua ya, karena ada keterangan barang siapa orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, pasti akan kutambah nikmat yang lebih melimpah dan lebih nikmat. Ini janji Allah. Jadi di sini berarti kita tidak boleh ngarasulah, tidak boleh berkeluh kesah, selalu bersyukur, pasti akan ditambah nikmat yang lebih banyak oleh Allah. Dan ada peringatan yang keras kepada orang-orang yang selalu kufur atas nikmat Allah, maka kata Allah, tunggulah azabku yang paling menyakitkan. Tsumma na'udzubillah. Ibu, bapak, para hadir yang datang pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan kita dicatat menjadi orang-orang yang membela agama Allah karena selalu rajin untuk taklim atau majelis ilmu semacam ini. Karena hidup dengan ilmu akan dimudahkan oleh Allah. Insya Allah ya Bu ya. Orang-orang yang berilmu akan dimudahkan oleh Allah dalam segala hal. Ya, karena tidak ada perkara ibadah tanpa ilmu. Karena ibadah kalau tanpa ilmu, ibadahnya akan salah dan akan rusak. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini saya mau bertanya Bu, itu bulan naon ayeuna? Bulan Hafid. Sakedap deui tas Hafid berarti haji. Nah, kita mungkin di dalam bulan haji ini perlu paham, perlu mengerti ya. Karena apa? Salah satu tegaknya Islam itu kita yang mampu atau istitoah ini wajib untuk berhaji. Nah, namun bagi orang yang tidak mampu di sini berarti tidak diwajibkan oleh Allah ya. Sebagai penggantinya apa? Bila mana orang yang tidak mampu, tidak berhaji, tetapi ingin memperoleh pahala seperti pahalanya haji yang mabrur. Nah, cerita pahala haji yang mabrur, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait perintah haji ini, ya, Ibu paham ya, ibadah haji berarti perintah agama nomor sabaraha Bu? Nomor 5. Nah, kira-kira nomor 5 bisa sah teu lamun aya nomor 1, 2, 3, jeung 4. Berarti 05 ya, bukan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Islam tegak berdiri lurus dan akan mendapatkan ridho dari Allah
itu atas dasar 5 perkara. Yang pertama, bersaksi atas adanya Allah dan Allah lah yang wajib dan patut disembah. Kemudian wajib pula kita berikrar bahwa Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hamba sekaligus utusan atau Rasulullah, ya. Jadi Rasulnya Allah. Kemudian perkara yang menjadi tegaknya Islam kedua itu berarti kita harus sholat. Dan disambung perintah sholat biasanya aqimis sholat wa atuz zakah. Maka zakat itu menempati kepada 3 perkara yang akan menegakkan Islam. Kemudian yang keempat, saum di bulan suci Ramadan. Jadi lamun orang Islam kudu komplit 1, 2, 3, 4, 5 kudu jeung wajib dilakonan. Nah, kita ambil nomor pertama karena kita menjelang bulan haji. Ya, ini perintah tentang bulan haji itu, mari ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, yang bawa Quran, saya selalu pesan, ya, bukalah Al-Quran ketika kita ngaji bersama seperti ini, supaya kita semakin mantap memahami perintah-perintah agama. Ya, di sini di dalam Al-Quran, Quran surat ini bisa dilihat ya. Quran surat Ali Imran surat ketiga, ya bisa dilihat surat ketiga pada ayat 97. Allah teh ngadawuh kieu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah ketemu, Bu? Quran surat Ali Imran surat ke-97 ayat, ya, ayat ke-97, suratnya surat ketiga, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina, ya. Wallahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, kata Allah begitu. Jadi kita diberi keterangan lengkap di sini. Allah teh ngadawuh. Di sana, di mana? Di sana itu maksudnya di Mekah Al-Mukarramah itu terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya yaitu, ini orang yang pernah umrah dan pernah berhaji, ada yang namanya Maqam Ibrahim. Ada yang sudah pernah ke sana? Nah, Maqam Ibrahim itu adalah menurut para ahli tafsir Quran itu salah satu tempat berpijaknya kakinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang menurut keterangan dalam tafsir saat waktu membangun Ka'bah itu tidak pakai terompah, tidak pakai sendal. Nah, itu ternyata pijakannya itu diabadikan. Di sana ada yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Kemudian dalam pemberitaan selanjutnya di dalam Al-Quran ini, Allah memberitahu barang siapa memasukinya, memasuki apa? Memasuki Baitullah, maka amanlah dia itu kepada kita semua yang bisa masuk ke Baitullah itu akan aman, baik aman di dunia sampai aman besok di akhirat. Nah, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Karena ada orang yang ibadah haji sampai ke Bekasi pulang lagi katanya sudah pergi haji, ya. Dulu ada kelompok-kelompok yang ini, ya. Jadi kalau berangkat haji itu harus sampai ke sana. Lamun anjog Bekasi wangsul deui berarti hajinya tidak sah, ya. Nah, di sini di antara kewajiban manusia terhadap Allah itu wajib melaksanakan ibadah haji ke sana, yaitu bagi orang-orang yang istitoah, ya, yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya, ada yang pakai onta, ada yang pakai kapal terbang, ada yang pakai mungkin kapal laut dan sebagainya, ya. Yang penting mampu untuk membiayai ke sana,
mampu untuk membiayai yang ditinggalkan, mampu secara keilmuan tentang haji dan umroh, dan aman suasana perjalanan ke sana sampai pulang ke tanah air masing-masing. Ini pengertian istitoah. Ya, ini jangan ngantuk dulu, Bu. Jangan keburu ngantuk dulu. Ini penting, ya. Kata Allah ini begini, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi cek Gusti Allah teh kieu. Lamun orang-orang yang istitoah, yang mampu, ternyata sampai di pundut nyawanya ku Allah tidak sempat berhaji, persetan kata Allah, aku tidak butuh atas semua orang-orang yang membangkang untuk pergi haji itu. Ini berarti kalimat yang menyatakan saking sebelnya, saking kehelnya kepada orang-orang yang mengaku muslim, sudah istitoah tapi tidak mau berangkat haji. Nah, bahkan sampai dikuatkan, ya, dikuatkan dalam salah satu hadis ini. Nih bagi orang yang pernah mondok nih, masih ingat nggak ada yang mondok di sini? Ya, kalau ada yang mondok, biasanya kitab dasar di pondok pesantren, Jalalain, ya, Sulam Taufik, ya, Sulam Takrib, ya, itu nanti di sana ada kitab yang namanya Kitab At-Targhib wa Tahrib. Jadi pecahan-pecahan kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab fikih yang membahas tentang ibadah haji dan umroh. Nanti dia yang nanyakan, kita sih Mas Antara di mana? Ini saksi hidupnya ibu, ya. Saya itu dulu waktu sekolah terkenal di Banjarharjonya sekolah, Pak. Tapi kenyataannya saya suruh mondok, baik mulai ngesikolah, masak, kangge ibu nyai, mengabdi untuk memperoleh ilmu, ya. Jadi mondok, Pak. Jadi kadang-kadang karena tidak formal, tidak mempopulerkan diri, saya mondok di pondok ini dan sebagainya, disangkanya Patoha ngisi pengawasan ngerti di mana tara mondok tara naon, padahal mondok moe jeung ibu jeung bapak. Nah, ini dulu saya punya mbah, ini cerita singkat, ya, ketatnya luar biasa dalam mendidik agama. Ini sekarang anak-anak saya masih kendor, teman. Dulu kalau misalnya tidak sholat subuh langsung pakai bentong, ya, soli dor dipukul itunya, pintu-pintu ini, suruh pada sholat. Habis sholat suruh buka warung di pasar Wage. Nah ini ya Bu, ya, saksi hidupnya, prihatinnya luar biasa. Kemudian lulus, kemudian sekolah di Tegal. Karena sambil mondok, mbah saya itu sampai badeol ngomong bahasa Indonesia, tuh bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar. Cucu saya kalau oli gitu ya, kalau boleh gitu ya, itu jangan sampai tinggal di asrama, tapi mau dipondokan di pondok pesantren yang ada di Karanganyar, Kabupaten Tegal, di Nyai Badriyah. Kemudian ternyata nasabnya nyambung. Nyai Badriyah itu ternyata putri seorang kiai namanya Kiai Busairi yang sudah seperti keluarga dengan keluarga kita. Bahkan menurut cerita ibu saya, katanya yang memberi nama saya pun diberi namanya Muhammad Toha saja. Itu yang memberi nama Kiai Busairi. Berarti bapaknya dari Mbah Nyai yang ngajar saya pada saat saya mondok di Tegal. Ini sedikit cerita Mas Mahmud, jadinya sedikit ini. Soalnya sering banyak yang membincangkan, Pak Toha mondok di mana? Sering isi pengajian. Ini kadang-kadang orang ada yang somse gitu ya, merasa mondoknya paling hebat gitu ya. Kadang-kadang saya sering direndahkan. Tapi pada saat saya ngisi pengajian di Ibu-Ibu Fatayat, ya, ngisi Maulid Nabi, saya ceritakan tentang lahirnya Nabi sampai Nabi wafat, ting polongo. Nuniatnya 20 menit sampai 2 jam setengah, malah pada pengen diteruskan sampai pagi pun katanya kuat. Saya jawab, sampean yang enak, yang nggak enak gue. Nah ini mestinya ilmu memang tidak usah dipamer-pamerkan, tetapi kalau di kalangan Muhammadiyah, kesufian, ketulusan di dalam beribadah itu bukan hanya cuma diomong-omong atau cuma hanya di mulut saja, tetapi amalun bil arham.
Kesufian Muhammadiyah itu dalam bentuk prihatin, sering beramal sodakoh, beramal jariah, berbagi dengan sesama, ya, hente pelit, medit, jadam, beratawali, kata orang Jawa, ya. Semangat bermuhammadiyah itu senang berbagi, tak pernah berharap seperti sang surya menyinari dunia. Adakah sang surya menyinari dunia kemudian minta upah, mata poe ka bumi, mana upahna? Ya, coba kalau tidak ada sang surya menyinari dunia, tidak ada kehidupan. Itulah gambaran secercah Muhammadiyah ketika berdakwah, ketika memberikan ilmu, tak pernah untuk minta dibalas budi. Ya. Mudah-mudahan keikhlasan seperti bermuhammadiyah itu bisa juga meresap kepada para jamaah. Karena apa? Orang yang belum tahu dengan bermuhammadiyah senang namoyokan. Muhammadiyah maca bismillah ge, maca al-fatihah ge teh maca bismillah. Tuh bukti napa tohang imaman. Langsung alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, medit cenah Muhammadiyah mah. Padahal dia karena gak ngaji, Bu. Muhammadiyah itu gak baca bismillah, tetapi membaca bisiri, lirih, samar dibaca di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maka kita perlu, ya, supaya cinta kepada Muhammadiyah, maka perlu kenal dengan Muhammadiyah. Baik memoyokan Muhammadiyah medit maca bismillah, dijawab cek saha, cek kiai kami kiai tiwage gitunya, Muhammadiyah maca bismillah tapi bisiri teh hayang pamer gitunya. Siap ya jawab ya. Nah, tapi ulah pasea niat yang tulus untuk meluruskan saja. Nah, ini hadis yang mengancam kepada orang yang istitoah, yang mampu untuk berhaji, kemudian sampai hayatnya tidak bisa berhaji, alias medit, duh asa emang mereka hajinya ayeuna 40 juta lebih, lamun duaan 80 juta, lamun jang meuli uduk-uduk cek orang lambote mah menang 7 likur. Lamun jang meuli mobil bisa teka hujanan teka anginan. Ini kalau orang yang berhitung, ya. Padahal yang namanya orang memenuhi panggilan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nikmatnya menjadi tamu Allah di sana luar biasa. Nu aya teh hayangna hujan air mata. Pengennya nangis di sana, boro-boro inget pakaian, inget harta, inget mobil, inget sawah yang luas. Anak ge masih nyusuan ya, ini indung budak aja di dia, ya. Indung budak ditaros. Pada saat itu mungkin dokter Bella masih kecil kalau tidak salah ya, mungkin umur di sapi. Itu nggak pernah teringat-ingat di sana, ya. Yang ada tuh yang ingat tuh dosa terus di situ teh. Sieun bising teu aku ku Gusti Allah. Maka yang namanya zikir di sana itu luar biasa. Perasaan jarak dekatnya tauhid kita kepada Allah semakin dekat. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya, di mana ketika Allah sedang kita minta? Kata Allah, Allah lebih dekat dengan urat lehermu. Kita kalau di sana itu pasti akan merasakan. Maka bagi orang yang sekarang belum ada tanda-tanda bisa pergi ke sana, jangan putus asa. Tetap berdoa, berjuang, berusaha sekemampuan kita. Siapa tahu ayah haji karena tanahnya dapat gusuran, ya. Siapa tahu ada haji kosasi karena hajinya ongkosnya dikasih, ya. Bisa juga ada haji misalnya Haji Abdul Hamid, ya. Karena apa? Karena jadi haji serba diberi hadiah-hadiah oleh orang-orang yang terdekat dan terbaiknya. Ilalahnya situ dapat
berangkat haji tanpa bayar misalnya itu. Nah, itu berarti rizki. Maka doa itu perlu disemangati di setiap saat, ya. Selipkan di bulan haji ini, ya. Allahumma hajjan mabruron wa sa'yan maskuron wa dzamban maghfuron wa amalan mutaqabbalan. Disambung, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah Gusti, limpahkanlah rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik, yang banyak, yang melimpah, yang mudah dicari dan tidak menyulitkan ketika kita mendapat rezeki tersebut. Terus berdoa, sehingga kita mungkin pernah nonton sinetron, ya. Ada tukang bubur naik haji, itu yang namanya tontonan bisa kanggo tuntunan. Jadi ulah pada nonton baik Ikatan Cinta baik gitu ya. Tengges saya nama Ikatan Cinta. Ya. Nah, ini saya dulu yang kalau nengok ibu lagi-lagi lihat Ikatan Cinta, nengok ibu lagi-lagi. Nah, karena di rumah gak sempat, ya. Nah, ini Ikatan Cinta ternyata lebih mendominasi ketimbang seperti zaman saya dulu waktu kecil, ya. Nih saksi hidupnya Mas Mahmud ini, sahabat karib, ya, sabangku SD, ulin bareng, jajan bareng, paseannya pernah bareng, ya. Beliau itu masih ingat ketika tong ya, Allahu Akbar, mari. Ayo sandekala rasuk budak, ayo masuk rumah. Coba ayeuna, nya. Ari aya anak cawene nya wayah jam 11 balik teh di teangan. Ari boga pitik ting cariak di luar gitu nya, cenah rasuk kandang di teangan eta pitik tak kunti cenah. Ting cariak di peuting gitu teh. Ari budak leungit sampai peuting teh di teangan. Ayat pitik letiknya di tayangan. Nah, ini akan tibaliknya. Zaman tibalik ini jahiliyah modern. Nah, ancaman kembali kepada tentang haji. Ancaman orang yang tidak berhaji dalam keadaan sudah mampu, ya, mampu ilmunya, mampu biayanya, tapi sampai akhir hayatnya tidak berhaji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Shallallahu Alaihi Wasallam, malam tahbishu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw sultanun jairun walam yahujja falyamut insya'a yahudiya wa insya'a nasraniya. Nah, ini tadi sudah disebutkan. Barang siapa orang-orang yang sudah mampu atau istitoah untuk berhaji, tetapi sampai akhir hayatnya tidak juga berangkat berhaji, ya, maka oleh Allah silahkan pilih jalan kematianmu, yaitu jalan kematian seperti kelompok Nasrani atau Yahudi. Jadi tidak ada pilihan yang enak. Pasti pilihan ini akan menjuruskan kita dijungkir balikan ke dalam panasnya, sakitnya neraka jahanam. Tsumma naudzubillah, ya. Jangan sampai. Ayo yang sudah mampu nabung dari sekarang. Coba dipikir-pikir ya Bu, sambil nunggu waktu yang sekian lama untuk berhaji. Lamun bakso es tadi sabaraha? Pinggan sabaraha tadi? 3.000, baksona 15.000, puasa heula ulah es, ulah mie, ulah bakso. Simpen, tabung gitu ya. Insya Allah dengan istiqomah dan insya Allah dengan doa, Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, kita bisa pergi berhaji. Itu coba tinggal, ya. Tukang bubur pergi ke haji. Jangan kecil hati. Lamun orang sampai misalnya nabung tapi teu kalakon, sukan diwariskan ke anak. Anak teu kalakon, sukan ka incu buyut.
gantung siwur udeg-udeg gitunya teu kalakon oge, insya Allah bakal ketemu di akhirat sedekah kita kepada anak cucu kita untuk pahala berhaji. Nah, kenapa sih Islam itu menganjurkan berhaji? Ya, karena berhaji ternyata ini memiliki 5 keutamaan. Nah, keutamaan yang pertama ini ya, perhatikan, jangan ngantuk dulu. Ini suaranya siapa ya? Oh, itu ada tukang es. Tapi suaranya masih ketinggalan di sini ya. Nah, ini seni yang seperti ini yang kemarin dibahas ya. Seni yang dilarang adalah seni yang menjauhkan dari ketaatan kita kepada Allah. Misalnya ke ngaji di sebelah, misalnya ayat tukang apa namanya, tukang ngamen, suaranya bagus, musiknya bagus, ke ngaji lalu lumpat parindah hari itu. Nah, itu seni yang diharamkan oleh Allah ya. Tapi kalau seninya kemarin Pak Guru Warlan ya di timur matahari ya, itu kan menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan lagu-lagu dakwah ya. Kemudian Maros Aisyah, Maros Muhammadiyah pakai suling, pakai kecapi, rasanya indah, mendatangkan ketaatan kita kepada Allah. Bukan itu seni yang diharamkan oleh agama ya, karena hidup dengan seni akan terasa indah. Coba Pak Taryono tirgatul tonggongna minta tulung ka ibuna, nah di garoan kubu Joleha misalnya, neleng neng dung neleng neng nong gitu teh, bari di tembangan sholatullah salamullah ulah bari ieu teh bari mari ngosok lamun cek urang Banjarmasin kita ya bagus kolot ya nyingkrak kok daek tapi nyeksekan ulah itu Bu ibadah ini ya. Coba dengan seni hidup kita akan lebih terasa indah. Kita kembali kepada keutamaan berhaji ya. Keutamaan yang pertama ini perlu dicatat nih ya, buat oleh-oleh nanti di rumah ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, umroh yang pertama kepada umroh yang berikutnya, yang kedua, ketiga dan seterusnya, ini adalah menjadi penebus dosa antara keduanya. Jadi berbahagialah bagi orang yang dikaruniai rizki tetapi senang berumroh menjadi tamunya Allah. Jadi jarak pertama kedua itu menjadi ampunan orang-orang yang melaksanakan umroh ya. Dan haji yang mabrur yang kayak apa Bu? Bukan haji yang topinya meles neng boda sorbana kawas dina lagu akan haji sorban palit naka cimalayan, bukan itu ya. Tapi sorbannya itu yang mencerminkan bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia berakhlakul karimah, bagaimana dia beramal soleh dalam setiap sendi kehidupan, senang berbagi, menebarkan kasih ya, menebarkan rasa sayang kepada sesama, tidak membiarkan orang lain dalam kenistaan. Kemudian mudah terharu ketika kita melihat kesedihan orang lain yang sedang susah. Bukan seperti sekarang, sukanya menangis, ya bukan menangis dengan menari di atas penderitaan orang lain, ya. Bukan adan itu ya. Dan haji yang mabrur itu berarti haji dari perilakunya. Tidak pengen dipanggil Pak Haji jeung Bu Haji, kalau nggak dipanggil Pak Haji jeung Bu Haji sewot, nang larang-larang jauh-jauh biayana larang, itu dipanggil haji gitu teh. Bukan itu ya. Tetapi haji yang mabrur itu ketika bertutur kata membuat sedap orang yang di sekitarnya. Ketika memberi nasihat, bergetarlah hati orang yang mendengarkannya. Ketika berperilaku, dia tidak merugikan pihak-pihak lain. Ketika dia mempunyai rizki yang banyak, selalu berbagi kepada kaum yang tidak mampu. Ya.
ketika dia berilmu banyak, berilmu tinggi, bukan untuk congkak dan menyombongkan diri, tetapi selalu berbagi dengan nasihat-nasihat keilmuan. Ya, itu ciri-cirinya haji yang mabrur. Nah, haji yang mabrur tidak lain pahalanya adalah surga langsung itu oleh Allah. Lamun haji kemudian mabrur kemudian kek maut gitunya, langsung diangkat oleh Allah masuk surga lebih dulu. Amin ya robbal. Mudah-mudahan Anda dulu yang meninggal, saya belakangan ya. Mudah-mudahan pula saya belakangan, mungkin Anda yang akan lebih duluan. Tapi insya Allah jamaah di mah sing palanjang umur, sing sarehat waluya ya, sing berkah ya, sing diampuni dosa-dosanya dan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi penghuni jannahnya Allah seperti orang yang berpahala haji mabrur. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu dari Abu Hurairah bahwa Rasul ya ditanya tentang Islam, manakah yang paling utama di dalam berislam? Maka Kanjeng Nabi menjawab, amantu billah wa rasulillah. Jadi amantu billah itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, setelah itu apa lagi ya Nabi gitu ya. Kemudian Rasul menjawab, ya, jihad fisabilillah. Berarti berjuang, berperang, ya bukan berperang saja. Berjuang itu bisa dalam bentuk-bentuk apa? Mendirikan sebuah kemuliaan yang akan berdampak kepada kemuliaan Islam. Kakania, duduk. Ini diriwayatkan ya dari hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian keutamaan yang ketiga ini dari Siti Aisyah Amirul Mukminin ya, istri Nabi yang paling lama mendampingi beliau ya. Beliau itu pernah usul kepada Nabi, wahai Rasulullah kekasihku yang maha bijaksana, apakah tidak sebaiknya kami kaum wanita keluar ikut berjihad bersamamu? Ini pertanyaan Siti Aisyah. Beliau kemudian Nabi menjawab, tidak, jihad kalian para wanita adalah berhaji yang mabrur dan itulah sebaik-baik jihad untuk kaum wanita. Maka kalau jadi kaum wanita tidak usah ingin perang ya, tapi perang melawan pemborosan pembiayaan urusan dapur dan rumah tangga. Rajin-rajinlah nabung supaya bisa membiayai untuk berhaji keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian keutamaan yang keempat ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an ya. Bersabdalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keterangan begini, barang siapa yang berhaji lalu ia tidak berkata kotor, jidal ya, dan tidak berbuat fasik atau fusuko ya, ini akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dosa yang telah lalu sebelum berhaji, karena dia selalu berkata baik, lembut, tidak pernah berkata kotor, jorok dan sebagainya, tidak pernah fasik. Fasik itu apa Bu? Fasik itu orang yang tahu hukum tetapi selalu melanggarnya. Koh nyaho tapi apen-apen tenya nyaho. Koh paham apen-apen tepa paham ya, dengan urusan ibadah maksudnya. Ini akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmizi ya. Nah, yang paling pamungkas yang kelima yaitu keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keterangan sebagai berikut. Yang melaksanakan haji di Baitullah ini kemudian tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali keadaannya seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Berarti betul-betul diampuni segala macam kesalahan-kesalahannya,
persis bersih seperti terlahir dari rahim seorang ibu. Ini Masya Allah ya. Maka haji itu berbondong-bondong, meskipun mahal, meskipun tingkat kesulitannya tinggi, capek, melelahkan, stres dan sebagainya gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang mukhlis, bagi orang-orang yang seakan-akan hidupnya diawasi oleh Allah dan dinilai oleh Allah, pasti selalu bersemangat untuk berangkat berhaji. Karena pahalanya itu 5 keutamaan luar biasa. Nah, namun ini semua ternyata ada pertanyaan yang berbanding terbalik. Duh, lamun kawas gitu berarti Islam teh seperti tidak adil ya. Kok yang namanya pahala yang enak-enak bagi orang-orang yang istiqomah, yang mampu, yang punya biaya, yang punya ilmu, yang punya kesempatan ya. Urang sih kumaha nuliut teu aya ragab teu boga gitu nya. Ilok kebagian deh pahala seperti pahalanya haji yang mabrur. Ini keluh kesah orang yang miskin. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak di sini? Islam artinya adil apa tidak adil kira-kira? Oh, pahala yang bagus-bagus kok bagi orang-orang yang kaya. Saya pernah ditanya oleh saudara Irwan. Katanya ada keterangan salah satu hadis, ternyata penghuni surga banyaknya orang miskin. Benar ya Mas Irwan ya? Itu memang ada hadis, salah satu hadis yang dihuni oleh orang-orang miskin. Tapi orang-orang miskin yang taat, yang tidak pernah narasulah bu, yang selalu bersyukur, ibadahnya mantap, itu bisa menjadi penghuni surga. Dari pertanyaan ini saya akan menyampaikan salah satu kisah ya. Kisah yang akan memberikan kesan bahwa sifat Rahman jeung Rahimna Allah Subhanahu wa taala ternyata maha luas ya. Lebih luas dari jarak antara timur dan barat, lebih luas dari samudra, lebih luas dan lebih lebar dari dunia seisinya. Karena apa? Sifat Rahimnya Allah, kasihnya Allah tak pernah pilih kasih. Teu boga, teu kurang gaduh atau napi miskin ya. Yang pinter, yang bodoh sama. Ila kecuali atqomakum, yang akan ditinggikan derajatnya adalah yang takwanya, yang imannya adiluhum atau napi maha tinggi imannya, itulah yang akan dicintai oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini ada kisah orang yang sangat miskin, rumah pun reot ya, makan pun serba berkekurangan, tetapi hatinya penuh dengan pengharapan, meskipun miskin pengen bisa berangkat haji, sehingga dia menabung persis seperti sinetron tukang bubur pergi haji, mengumpulkan dana dari sedikit demi sedikit, terus dikumpulkan dengan istiqomah, meredam sifat boros, meningkatkan kebiasaan-kebiasaan menabung ya, mengumpulkan sedikit demi sedikit. Nah, dikisahkan di tanah Jazirah Arab itu ada kisah nyata. Ini namanya Abdullah bin Mubarak, orang miskin tetapi ibadahnya mantap, orangnya soleh, sopan, bager, pokoknya kasepnya guys, jare wong Banjar tah laka-laka ya, luar biasa, saking gantengnya, saking kasepna ya. Ini mantap apa seperti Bapak Taryono. Pokoknya pangkasepna versi Bu Julaiha Pak ya. Ya ayah mohon angel yang anak mohon. Mana ge kajen ayah hiji-hiji nage Pak teh hayang neangan deui. Nah, singkat kisah ini terkumpullah tabungan Abdullah bin Mubarak sebanyak 500 dinar.
rencana dengan cita-cita yang besar pengen berhaji. Suatu saat dia pergi mau membeli seekor unta untuk kendaraan berhajinya. Nah, sayangnya uang sebanyak yang dikumpulkan sebanyak 500 dinar ternyata tidak cukup untuk memperoleh atau membeli seekor unta. Akhirnya dengan penuh kesedihan Abdullah bin Mubarak pulang sambil ngagerentas, ya Allah Gusti, lamun cek zamanmu keur hamil teh mah, keur ngandung teh mah, ieu teh ka haji teh asa ngelai, asa ngelai kenal Ibu? Kabita ya. Tadi kayak nama SS Kabita itu. Kabita yang ka haji. Akhirnya pulanglah dengan tangan hampa, tidak bisa membeli seekor unta. Namun di tengah perjalanan Abdullah bin Mubarak ini melihat seorang wanita. Nah, wanitanya cantik, ya, bersih, hijabnya betul-betul rapih seperti hijabnya seorang muslimah yang taat. Ya. Sedang apa wanita yang disawang oleh Abdullah bin Mubarak? Ternyata wanita tersebut sedang membersihkan bulu hayam. Ya, hayam nu aya buluan maksudnya ya. Nah, ada ini enggak, beda enggak, ayam itu bulu apa rambut? Bulu. Nah, lamun misalnya jenggot bulu apa rambut? Nah ini apa bedanya rambut yang bulu? Ayo. Kalau ini coba kan bulu ketek. Ayo. Kan jarang yang ngomong rambut ketek gitu ya. Nggak ada. Kan ayana bulu ketek. Nah ini yang salah kaprah Bu. Bulu mas Sunda berarti terjawab misalnya. Entah ya diluruskan Bu ya. Bulu itu miliknya kelompok aves, kelompoknya ayam, burung dan sebagainya, itu bulu. Tapi kalau yang melekat kepada manusia dan mamalia, ya itu namanya bukan mamalia dokter Lia, bukan ya. Tapi mamalia itu artinya binatang yang menyusui. Itu namanya rambut. Nah ini intermezzo aja. Nah balik deh karena cerita tadi Al-Kisah. Abdullah bin Mubarak itu semakin tertarik. Kenapa orang cantik, bersih ya, hijabnya juga rapi gitu ya, tapi kok ada di tempat sampah yang kotor, banyak tikus wirog, ya wirog yang gede tahu ya. Nah, bibit tikus namanya wirog kubaning gede ya. Anak tikus ngaranna cindil, yang ingatkan ya, ingat Kaparus Bandi ya. Ini beliau guru saya. Ini ketemu dengan putra-putrinya di sini. Mari kita doakan para sesepuh kita yang sudah pergi mendahului kita. Semoga diampuni dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, ya, disabarkan keluarganya dan menjadikan keluarga yang sakinah, ya, keluarga yang soleh, keluarga yang betul-betul beribadah kepada Allah. Ya. Nah ini ada adzan, berhenti sejenak, tapi nanti dilanjut ya dongengnya ya Bu. Sebentar lagi kok. Tapi ini ada di apa ya? Oh yaudah, nanti ini belum masjid ya, itu Jakarta adanya ya. Nah kemudian penasaran cek Jama Sundama, cek Kimang Jaya Teama tukang dongeng, penasaran aya naon si gelis dina tempat sampah anu kotor loba berit, loba wirog, loba laleur harejo pisan. Kenapa ada laleur hejo di tempat sampah? Karena laleur yang hejo senang mah kepada yang kotor-kotor. Tapi si cantik tadi malah betah di tempat yang kotor sambil membersihkan ayam yang sudah mati yang masih ada bulunya. Dibersihkanlah oleh si wanita tadi. Nah, ketika tahu bahwa ada orang yang mendekatinya, si wanita cantik itu kemudian membelakanginya, tidak pengen diganggu, ya. Akhirnya Abdullah bin Mubarak semakin penasaran, semakin tertarik dan ingin tahu ada apa gerangan. Kemudian begitu dia
nongol gitunya. Nongol maksudnya pengen melihat. Astagfirullahaladzim, terperanjatlah Abdullah bin Mubarak, kaget sekaget-kagetnya karena ternyata wanita itu sedang membersihkan bangkai ayam. Ini terbukti karena ayam yang dibersihkan itu ternyata tidak ada bekas potongan, bekas sembelihannya, berarti bangkai ayam. Kemudian Abdullah bin Mubarak hatinya miris banget, ya. Abdullah bin Mubarak kemudian melanjutkan dengan pertanyaannya, namun supaya tidak tersinggung dan karena dia seorang alim, seorang yang taat, selalu menghargai kaum wanita. Assalamualaikum ya ukhti, ya. Berarti dulu ya dan. Tapi eureun dijawab pula eureun tapi bari ngunyem teu kengingnya. Dengarkan kemudian dijawab. Kemudian dilanjut ya, Abdullah bin Mubarak hatinya miris banget, ya. Setelah bertanya dengan diawali assalamualaikum ya ukhti, ya. Ya ukhti itu artinya hai wanita yang bijak gitu ya. Wahai ibu, untuk apakah ibu membersihkan bangkai ayam itu, ya. Kemudian dengan suara yang sangat penuh dengan kesedihan, bukan merdu atau merdu marek nyanyi, mah bersedih, ya. Bersedih gitu ya. Bari ngarambicak, ya, bari ngarambicak lamun cek jama Sunda teh mah, ya, karena kesedihan. Wanita tersebut menjawab tanpa menoleh karena ising banget, ya, kepergok sedang mulung bangkai ayam yang sudah mati lama, sudah membusuk, ya. Kata wanita tadi dengan rasa malu yang ditutup-tutupinya, parolah suaranya. Paro itu kumaha lamun paro teh sigano gumarida, ya, gumarida kubaning ku sedih, ya. Ya Tuhan, bangkai ini jujur untuk dimakan, jawab wanita itu tanpa menoleh kepada Abdullah bin Mubarak, ya. Kagetlah Abdullah bin Mubarak. Bukankah ibu tahu Allah itu mengharamkan kita untuk memakan bangkai, termasuk bangkai ayam yang sedang dibersihkan oleh ibu tadi. Kemudian dengan suara memelas, ibu itu menjawab lagi, bangkai ini haram untuk Tuhan, ya. Memang haram secara agama. Tapi bagiku ini adalah salah satu makanan yang bisa kutemukan. Sangat memprihatinkan. Hatinya Abdullah bin Mubarak sangat prihatin melihat kejujuran dari seorang wanita yang memiliki pengakuannya punya anak-anak. Kemudian si wanita sambil terus membersihkan bangkai ayam itu, ya, dia tetap dengan tekun tanpa menoleh kepada Abdullah bin Mubarak, ya. Dengan pertanyaan sekali lagi, bukankah ibu tahu bahwa bangkai itu diharamkan oleh agama, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya? Kemudian saking jengkelnya dan menahan lapar yang begitu lapar, mendera perutnya, mendera lambung dan ususnya, ya. Lamun cek Bapak Waran, lamun hadir persis seperti irama keroncong, ada kecapi, ting kirincing, ting korocok gitu ya, saking laparnya ini. Jadi si ibu tadi itu agak tersinggung gitu ya. Sudahlah, jawabnya dengan ketus, jangan kau campuri urusanku, kata seorang wanita tadi. Pergilah jauh-jauh dariku, jawab wanita itu dengan nada tidak senang. Tapi karena dilandasi dengan ketaatan dan kesolehan, Abdullah bin Mubarak terus memberikan jawaban yang bijak, ya. Demi Allah ya ukhti, aku tidak akan pergi dari tempat ini sebelum aku tahu masalahmu. Katakanlah wahai ibu yang bijak,
mengapa kalian tetap mau memaksakan diri untuk makan bangkai tersebut? Ya. Ini timpal Abdullah bin Mubarak dengan penuh rasa harap bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Ya. Baiklah Tuhan, karena kau telah meminta dengan nama Allah dan memberikan salam yang begitu berkesan sangat mendalam dalam hatiku, kata seorang wanita tadi, aku akan bercerita dan memberitahu masalahku. Ketahuilah, sesungguhnya aku dan anak-anakku sudah nama tos tilu poe tilu penting, ya. Nahan lapar, nahan perih, ya. Nahan begitu perasaan anak-anaknya yang 3 orang itu di rumah kelaparan, pengen makan, hanya mampu minum pun hanya sedikit, ya. Kemudian wanita itu juga meneruskan ceritanya, suamiku gugur di jalan Allah, bertempur membela agama Islam sehingga wafat, dan dia tidak meninggalkan warisan sedikit pun, sehingga tidak ada yang bisa kami jual untuk menyambung hidup anak-anaknya yang yatim sekarang dan menyambung hidupku. Itu dari jawaban seorang wanita tadi. Nah, sedangkan untuk meminta-minta, aku masih memiliki rasa malu yang begitu dalam, karena kebetulan wanita itu juga muslimah yang taat, yakin bahwa al-haya'u minal iman, malu itu adalah sebagian daripada iman. Malu meminta-minta karena tangannya masih mampu untuk berkarya, kakinya masih mampu untuk mandiri, tapi kalau untuk minta-minta, no, ya, kata orang ayeuna mah, orang zaman ayeuna mah keheula, ya. Kemudian hati Abdullah tergetar hebat. Air matanya tak terasa mengalir deras membasahi pipinya. Pandangannya menjadi kabur dan seluruh persendiannya menjadi terasa lemas. Dia, Abdullah bin Mubarak, benar-benar merasa sangat berdosa jika membiarkan wanita itu dan anak-anaknya memakan bangkai ayam dalam keadaan kelaparan. Lalu sambil menunduk dan bermuhasabah, bertanya di dalam hati sanubarinya, ya, wahai Ibnu Mubarak, pahala haji yang mabrur apakah yang lebih mabrur daripada menolong ibu dan anak-anaknya yang kelaparan ini, yang akan terjebak makan bangkai? Dan tanpa berpikir lagi, karena ketaatan kepada Allah yang begitu mendalam, seorang Abdul Mubarak kemudian menyerahkan semua uang yang 500 dinar yang setadinya untuk membeli unta untuk cita-citanya berhaji, diberikanlah semuanya kepada wanita tersebut, ya. Untuk apa? Ya, wahai ibu, mulai detik ini, kata Abdullah bin Mubarak, bangkai itu haram bagimu dan haram pula untuk anak-anakmu. Ambillah ini rezeki dari saya. Rezeki, jujur saya tadinya mau pergi berhaji dengan uang ini, tapi ternyata tidak cukup, ya. Segeralah beri makan anak-anakmu yang nikmat-nikmat, yang sedap-sedap, yang halal dan yang thayyib. Sisanya silahkan kau ambil, wahai wanita yang bijak. Gunakan untuk modal, untuk berjualan, untuk berusaha, supaya bisa menghidupi para yatimmu. Wanita itu seketika yang tadinya sedih dan marah, ngadadak langsung, ya, tanda-tanda kecantikannya mulai balik, ya. Jadi wanita itu ternyata begitu membalikkan ke Abdullah bin Mubarak, ya, gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Jauh ngawur. Cek dongeng Kiai Balap teh mah kubaning glowing, ya. Glowing bahasa sekarang tahu, ya, glowing itu wajahnya glowing. Zaman baheula mah enggak ada bahasa glowing, ayana makana paribasa, paripaos Sunda. Lamun aya kutu entrep dina pipi, mantak ti soledad kutu ti jaleukeun tuma. Mantak ti soledad. Ini anak-anak zaman now gak bakal ngerti ini.
peribahasa seperti ini ya. Saking licinnya, saking glowingnya wajahnya, ini ternyata kecantikannya tuh saking gembiranya Mbak. Muncullah tanda kegembiraan dari wajahnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan. Semoga Tuhan menjadi hamba yang terbaik dan mendapat rahmat serta rezeki yang lebih melimpah. Begitu kalau dapat rezeki ibu-ibu. Sudah begitu belum? Nah, kadang-kadang tanggal 1, tanggal 2 menang gaji karena gajinya ada potongan. Boro-boro alhamdulillah salaki di ropea malah ge manyun kawas kukusan. Nah, Nanti beberesnya cenah lima dongeng. Tamat cenah mereka teh pada gelis lain pada. gelisnya kan barang di pasien artos tadi mah orang sedih, cantik, campernik meskipun gelis kawanti-wanti, keur sedih, keur susah mah jadi ente tegelis sih asok coba ditayangan ya. Orang cantik susah kemudian lagi menderita kusut wajahnya ya mah kubanding bunga gelisnya teh mulai katinggal. Waduh, ternyata cantik nih ini si wanita tadinya. Singkat Alkisah ya, setelah kejadian ini kemudian Abdul Mubarak pulang ke rumahnya. Dan singkat cerita ini pula, pulanglah para jamaah haji yang selesai menunaikan ibadah haji. Seperti adat kebiasaan di Urang Sadaya, kalau mau menyambut kedatangan jamaah haji, semua sanak saudara berkumpul menyambut dengan riang gembira, kumpul di batas kota, ya, termasuk Abdullah bin Mubarak tadi. Nah, yang kagetnya begitu menyambut kedatangan para jamaah hujjah, jamaah haji, semua dan sebagian besar para jamaah haji yang datang langsung nubrukna lain ka salaki, lain ka Rubiah, tapi nubruknya kan Abdullah bin Mubarak. Masya Allah, Abdullah bin Mubarak, ya semoga Allah merahmati kamu gitu ya. Semua mendoakan dengan kebaikan. Karena apa? Ternyata orang yang pergi haji di sana, Abdullah bin Mubarak tuh pada ketemu dengan orang-orang yang berhaji. Ya, ada yang cerita, engkau sungguh mulia hatinya. Kami sedang kehausan, kami sedang kelaparan. Kau bawakan makanan dan minuman untuk kami yang sedang berhaji. Ada yang ketemu di Jabal Rahmah, ada yang ketemu di Hijr Ismail, ada yang ketemu sedang mencium Hajar Aswad. Sosok Abdullah bin Abdul Mubarak ternyata banyak yang melihat dan ketemu langsung di Mekah, padahal terjadi mangkat. Inilah rahasia Allah ya. Orang yang dengan hatinya lembut karena ketaatan kepada Allah, didasari dengan rasa sayang, ingin meringankan penderitaan orang lain, ternyata Allah bantu, Allah tolong. Yang tidak berangkat pun semua menyaksikan bahwa Abdullah bin Mubarak ternyata berhaji bersama-sama mereka. Nah, ternyata heran seheran-herannya Abdullah bin Mubarak. Bingung mereka jawab naon. Akhirnya mulutnya jadi perasaan seperti kebab, tidak bisa jawab. Karena bingung jeung kaget, semua pada cerita saya tidak berangkat kok, pada cerita ketemu di sana. Singkat cerita lagi, menjelang ditutupnya kisah ini, tidur menjelang atau datang ya, kemudian Abdul Mubarak capek lelah kemudian tidur. Namun dalam tidur yang indahnya mimpilah beliau ketemu dengan Rasul Muhammad SAW. Dan dalam tidurnya Rasul Muhammad SAW itu memberikan pesan, engkau ternyata orang yang sangat mulia, orang yang penuh hatinya dengan cinta kasih dan sayang terhadap sesama, sehingga Allah membalas dengan mengutus para malaikatnya menyerupakan wajah dan tubuh seperti Abdullah bin Mubarak sepanjang tahun beribadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, ini cerita baik ini memang mimpi dengan Rasul ya. Biasanya kalau orang yang tidak taat, orang yang mardud, orang yang banyak maksiat, mimpi nate diudag-udag ku orai.
dikejar-kejar ku harimau, ya, diberi kumunding misalnya, digadil. Nah, tapi ini mimpinya orang yang soleh bertemu dengan Rasul. Meski dalam beberapa keterangan, mimpi itu tidak boleh untuk hujaj, tidak boleh untuk dasar hukum. Tetapi yang namanya kisah baik ini menjadikan tuntunan kepada kita semua, menjadi nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang tidak mampu, tidak punya kemampuan sampai bisa berangkat haji seperti orang lain, kalau hati kita memiliki hati seperti Abdullah bin Mubarak, insya Allah Allah akan membalas pahala haji yang mabrur sama seperti dalam kisah ini, ya. Demikian kisah ini mudah-mudahan menginspirasi, ya, terutama bagi orang-orang yang belum mampu dan sampai akhir hayatnya tidak mampu, tapi hatinya memiliki hati seperti Abdullah bin Mubarak. Meskipun mimpi, tapi ini sesuai dengan cerita-cerita pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saat mau berhaji, ada sekelompok, ya, ada seorang yang mau berangkat haji ketinggalan karena mengumpulkan dana dulu, mengumpulkan bekal dulu, sehingga yang ketinggalan ini berusaha mengejar rombongan jamaah haji bersama Rasul. Di tengah perjalanan ternyata ketemu dengan sekelompok atau sekawanan anjing yang hampir sekarat pada maut, ya, hampir pada mati, kehausan, kelaparan, diterpa oleh panasnya padang pasir. Akhirnya dengan bekal yang rencana untuk berhaji, sahabat ini memberikan untuk menolong anjing yang kelaparan. Nah, cerita ini pun cerita para sahabat yang sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi itu bersabda, sekelompok jamaah haji yang paling mabrur adalah si fulan yang tidak jadi berangkat haji gara-gara menolong anjing yang kelaparan. Karena ini relevan dengan cerita atau Al-Kisah Abdullah bin Mubarak, sehingga ini patut untuk menjadi tuntunan kita memiliki hati yang baik, hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan sayang kepada sesama. Mudah-mudahan dengan sekelumit kajian pada sore hari ini bisa menambah wawasan kita di dalam berilmu, ya. Tidak berangkat haji karena ketidakmampuan, tetapi gantinya dengan kesolehan hati dan keikhlasan karena Allah akan menolong kita bisa memiliki pahala sebanding dengan pahala haji mabrur. Terima kasih atas perhatian. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.